Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Rizky. Kita akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan 2 minggu yang lalu ya, tanggal 16 Agustus 2021. Langsung mulai saja soal yang pertama. Jika produsen menjual produk senilai HPP, maka yang terjadi adalah produsen untung, produsen rugi, produsen tidak untung dan tidak rugi, produsen tidak balik modal. Soal ini kata kuncinya adalah HPP. Apa sih HPP? Kita lihat pengertiannya. HPP bisa dikatakan sebagai penjumlahan semua biaya produksi. Harga pokok atau HPP ini dihitung dengan cara menjumlahkan semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Artinya, jika produsen menjual produk senilai HPP atau senilai semua biaya produksinya, maka kita bisa menganggap bahwa produsen tadi tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Soal yang kedua, biaya-biaya produksi yang tidak termasuk upah dan biaya bahan baku umumnya dikategorikan sebagai A. Biaya tenaga kerja, B. Harga jual, C. Biaya overhead, D. Biaya bahan baku penolong, dan E. Biaya pokok produksi. Kita baca sekali lagi ya. Biaya-biaya produksi yang tidak termasuk upah dan biaya bahan baku. Jadi di sini biaya yang bukan upah dan juga bukan bahan baku. Masuk kategori manakah? Oke, kita tampilkan dulu bagian dari biaya produksi yang sudah saya sampaikan 2 minggu lalu juga, di mana biaya produksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku, tidak termasuk biaya bahan baku, kemudian ada bukan biaya tenaga kerja atau bukan upah, lalu sisanya apa? Betul sekali, jawabannya adalah biaya overhead. Jadi semua biaya yang bukan upah dan juga bukan bahan baku itu dikategorikan sebagai biaya overhead. Soal berikutnya, soal perhitungan ya. Seorang siswa sedang belajar memasarkan makanan awetan berupa keripik singkong pedas buatannya sendiri. Jumlah modal yang dia gunakan untuk membuat 10 kemasan keripik adalah 100.000. Apabila siswa tersebut ingin memperoleh untung sebesar 20%, maka setiap kemasan keripik harus dijual dengan harga berapa ya? Ada 5 pilihan, di mana pilihannya ada 2.000, 10.000, 12.000, 20.000, dan 120.000. Yang mana ya jawabannya? Sebelumnya kita harus menilik lagi yang dimau atau yang ditanyakan oleh soal itu apa, yaitu di 2 atau ditanyakan adalah harga jual per kemasan. Kita punya data apa aja ya? Kita uraikan. Yang pertama, seorang siswa ini membuat keripik singkong pedas, di mana modal yang dia butuhkan adalah 100.000. Dan dari 100.000 ternyata dihasilkan 10 kemasan keripik singkong. Lalu, siswa ini ingin memperoleh untung sebesar 20%. Maka, keripik tersebut harus dijual dengan harga berapa ya? Oke, yang ditanyakan adalah harga jual per kemasan, maka kita harus tahu dulu rumus dari harga jual per kemasan. Harga jual dihitung dari HPP per kemasan atau harga pokok produksi per kemasan ditambah dengan laba yang diinginkan. Apakah kita sudah punya data HPP per kemasan? Nggak ada ya. Kemudian apakah kita punya data laba yang diinginkan? Oke, 20% adalah laba yang diinginkan. 20% ini nanti harus diubah menjadi satuan rupiah. Oke, kita hitung HPP per kemasan terlebih dahulu. HPP atau harga pokok produksi per kemasan dapat dihitung dari jumlah semua biaya produksi atau HPP produk dibagi dengan jumlah produk. Kita sudah punya jumlah produknya nih, 10 kemasan.
Tapi biaya produksinya berapa ya? Di sini nggak ada bunyi, tidak ada bunyi biaya produksinya berapa. Nah, ada kata lain yang digunakan yaitu modal. Modal bisa kita anggap sebagai semua biaya produksi yang digunakan, sehingga kita masukkan ke dalam rumus 100.000 dibagi 10 kemasan. Jadi HPP per kemasannya ada berapa? 10.000 per kemasan. Artinya apabila siswa ini menjual singkong tadi hanya 10.000 per kemasan, siswa tersebut tidak mengalami kerugian maupun tidak mengalami keuntungan. Tapi siswa ini ingin memperoleh untung sebesar 20%. 20%-nya itu berapa ya? Kita hitung sekarang. Laba itu dihitung dari persentase laba dikali dengan HPP per kemasan, di mana laba yang diinginkan adalah 20.000 sehingga dikalikan dengan 10.000. Berapa sih 20% dikali dengan 10.000? 20% itu bisa diartikan sebagai 20 per 100, sehingga 20 per 100 dikali 10.000 adalah hasilnya benar 2.000 per kemasan. Ini baru untungnya ya, atau laba yang diinginkan siswa tersebut. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa harga jualnya 2.000 atau harga jualnya 10.000, tapi harus kita hitung dulu, yaitu perhitungannya adalah harga jual dihitung dari HPP per kemasan ditambah dengan laba yang diinginkan, yaitu 10.000 ditambah dengan 2.000, sehingga hasilnya adalah 12.000 per kemasan. Sehingga jawabannya yang kita harus menjualnya adalah sebesar Rp12.000 per kemasan. Soal yang terakhir, apabila jumlah penerimaan kotor lebih sedikit dari total biaya produksi, dapat dipastikan produsen tersebut mengalami A. Keuntungan, B. Kerugian, atau kembali modal. Oke, ini ada beberapa istilah, ada penerimaan kotor, ada biaya produksi, dan juga untung atau rugi. Kata kuncinya adalah di pertemuan yang lalu kita juga sudah mempelajari tentang pendapatan bersih. Artinya jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan atau produsen setelah dipotong dengan total biaya, di mana dihitung dari penerimaan kotor dikurangi dengan total biaya produksi. Di sini kata kuncinya adalah lebih sedikit. Ternyata penerimaan yang diterima oleh produsen tersebut lebih sedikit daripada total biaya produksi. Mungkin kalau kalimatnya panjang seperti ini masih agak bingung ya, tapi kalau kita umpamakan dengan permisalan, oke, penerimaan kotor kuncinya adalah lebih sedikit dari total biaya produksi. Misalkan penerimaan kotornya adalah 100.000. Jadi misalkan kamu adalah produsen, kamu mendapatkan hasil penjualan sebesar 100.000. Tapi dalam membuat makanan tersebut atau barang tersebut kamu menghabiskan biaya 150.000. Nah, 100 dikurangi dengan 150.000 hasilnya berapa? Betul, negatif atau min 50.000. Nah, kalau negatif ini kita untung atau rugi ya? Tentu saja kalau negatif 50.000 kita mengalami kerugian. Jadi apabila jumlah penerimaan kotor itu lebih sedikit dari total biaya produksi, dapat dipastikan produsen tersebut mengalami kerugian. Demikian pembahasan 4 latihan soal yang kalian terima 16 Agustus 2021. Sekian, semoga membantu pemahaman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.